Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mang Mul Mantri Motor. Jadi untuk di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas untuk di bagian ban tubeless di sepeda motor ya tentunya. Jadi untuk permasalahan si ban ini itu setelah dicek di bagian luar ya, di bagian sini dia tidak ada kebocoran. Tidak ada kebocoran sama sekali, tapi si ban ini 2-3 hari itu anginnya berkurang atau mengalami kekencesan ya. Nah sampai beberapa kali ngecek di bagian sini nggak ada kebocoran. Nah barangkali teman-teman mengalami hal sama seperti ini untuk di ban tubeless ya tentunya. Ini berlaku untuk di semua motor yang menggunakan ban tubeless. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan bisa dimengerti. Nah sebelum melanjutkan ke selanjutnya, buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa ditekan dulu untuk tombol subscribe-nya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi untuk cara kita sebelum mengatasi, kita analisa dulu ya di mana titik permasalahannya. Untuk hal seperti ini kita kompa dulu untuk bannya sekeras mungkin ya teman-teman. Kita kasih angin sekeras-kerasnya. Nah kalau udah keras, kita sediakan air sabun untuk mengecek di mana titik permasalahannya. Jadi menggunakan air sabun ya teman-teman. Nah jadi di sini sudah saya sudah sediakan racikan ya air sabun. Ini menggunakan air sabun, menggunakan botol air mineral. Kita cek dulu di bagian luar ya, di bagian sini kita cek ulang. Kita lihat di mana, apakah di bagian luar sini. Kalau pakai air sabun, apabila ada kebocoran itu akan menghasilkan gelembung ya di bagian yang bocor ya, maka dia akan menghasilkan gelembung apabila menggunakan air sabun. Oke, kita lihat, kita teliti lagi di mana titik permasalahannya ya. Untuk di bagian tengah sepertinya di sini tidak ada masalah ya teman-teman. Untuk di bagian sini tidak ada masalah. Kita cek sebelah lagi. Oke, kita cek di bagian sini ya. Oh, di bagian sini tidak ada masalah. Nah jadi titik permasalahannya untuk si roda ini ya, si ban ini, teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Di bagian sini teman-teman nih, tepatnya di bagian nut pelek ya, bisa dilihat ya. Nih saya bersihkan dulu. Untuk di bagian pinggiran pelek, dia akan menghasilkan gelembung apabila ada kebocoran di bagian sini, atau menghasilkan busa-busa ya. Setelah beberapa menit, maka busa ini akan nambah banyak ya. Loh, bisa dilihat ya teman-teman. Untuk di bagian pinggiran pelek sini keluar busa-busa. Nih bisa dilihat nih. Ini busa-busanya nambah banyak. Ya. Tuh. Tuh ini sekelilingnya juga keluar busa-busa teman-teman. Nah, keluar busa-busa dari bagian pinggiran pelek sini. Tuh. Bisa dilihat ya, bisa dilihat setelah beberapa detik kemudian ya, tuh busa-busanya pada keluar, terus keluar. Malah nambah banyak. Nah ya, jadi titik permasalahannya ada di bagian sini teman-teman, ada di bagian pelek ya. Nah untuk cara mengatasinya, kita kempeskan dulu untuk bannya ya, keluarkan dulu untuk anginnya. Selanjutnya kita lepas dengan cara mendorong ke bagian dalam ya, seperti ini teman-teman. Kayak gini, bisa lepas kayak gini ya teman-teman ya. Nah jadi biar lebih afdol, kita lepas aja untuk bannya ya teman-teman. Kita lepas dulu untuk bagian bannya dengan cara dicungkil seperti ini.
Alah, knalpotnya panas guys. Selanjutnya kita bersihkan untuk bagian pelek menggunakan sikat kawat halus ya teman-teman. Nah, karena kemungkinan kebocoran tadi itu dihasilkan dari sini karena ada kotoran-kotoran nempel di bagian pelek. Dan setelah peleknya dirasa bersih, kita kasih sedikit pelumas di bagian seal ban ya, di bagian pinggir. Di bagian sini kita bersihkan juga menggunakan sedikit pelumas. Selanjutnya kita pasang kembali untuk bannya ke bagian pelek ya. Dan untuk satu sisinya ini udah terpasang ya. Kita pelumasin juga untuk bagian satu sisi, bagian sebelah sini ya. Si pelumas ini fungsinya agar si karet ini tidak kaku atau tidak mengeras nanti saat dipasang ya. Sekarang kita kasih angin. Nah, untuk memasang angin di ban tubeless itu perlu angin tekanan besar ya teman-teman. Jadi kita lepas dulu untuk bagian pentilnya, tidak kita pasang dulu. Kita pasang dulu angin agar si seal bagian ban ini masuk ke bagian pelek. Nah, jadi kita masukin angin dulu untuk mengeluarkan si seal ban ini ya. Jangan dipasang si pentilnya dulu. Karena untuk ban tubeless itu memerlukan angin gede ya. Nah, setelah sealnya keluar semua, masuk semua ke bagian pelek, kita baru pasang pentil ya teman-teman. Lanjut ke kasih angin. Kita cek lagi, kita tes lagi ya setelah di pembersihan tadi. Kita cek lagi untuk kondisinya. Kita cek di bagian pentil dulu. Nah, di bagian pentil masih ada rembesan ya teman-teman. Kita cek aja untuk di bagian pelek ya. Nah, untuk bagian pelek kita tunggu beberapa detik atau menit ya. Apakah dia ngeluarin busa-busa? Nah, bisa dilihat ya untuk di bagian pentil di sini masih mengeluarin busa teman-teman. Itu artinya pentilnya masih bocor. Sekarang kita lihat di bagian pinggiran pelek sini.
Kita lihat untuk satu sisinya ya. Kalau misalkan di sini masih bocor, maka dia akan mengeluarkan gelembung-gelembung busa seperti tadi pas awal kita cek ya. Kita cek lagi untuk satunya. Teman-teman bisa lihat ya, untuk di bagian sini udah bersih ya teman-teman, nggak ada kebocoran lagi. Cuman ada di bagian pentil aja seperti ini ya. Untuk di bagian pentil kita buka lagi untuk bagian pentilnya. Karena aduh leur guys. Untuk di bagian pentil juga sudah tidak mengeluarkan gelembung-gelembung ya teman-teman. Oke, baik begitu ya teman-teman. Biarpun sedikit, semoga ada manfaatnya. Jadi itu tadi bagaimana cara mengatasi ban tubles yang sering kurang angin atau kehabisan angin padahal tidak ada kebocoran di bagian luar. Baik, terima kasih. Biarpun sedikit, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Mang Mul dengan cara like, komen, subscribe, dan share. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.